Dipersembahkan oleh Didukung oleh ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Saya ingin ke Mas Romi. Mas Romi, gaya Pak Ganjar tadi tenang, saya tenang, itu kayaknya mengingatkan dengan diksinya Gibran ya pada saat deklarasi. Tenang saja Pak, saya sudah di sini. Memang ada kesengajaan seperti itu, Mas Romi? Oh ya, kalau soal sengaja atau tidak sengaja ya perlu disampaikan langsung ke Mas Ganjar. Saya tidak dalam posisi memiliki kewenangan untuk menyampaikan apa niat Mas Ganjar melakukan itu. Tetapi yang pasti bahwa yang disampaikan Mas Ganjar itu kan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Karena memang proses kontestasi dalam rangka regenerasi kepemimpinan nasional dari Pak Jokowi kepada pemimpin selanjutnya itu kan diawali dengan kecurangan di Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah dibuktikan oleh sidang MK yang memutuskan ada pelanggaran etik berat. Saya ingat apa yang dituliskan oleh budayawan kita, Pak Sujiwo Tejo, yang mengatakan bahwa ini kan ibarat pertandingan sepak bola, kapten kesebelasan memimpin gol, menendang kemudian dinyatakan gol, tetapi kemudian ketika menendang itu ternyata ada pelanggaran berat yang membuat kapten kesebelasan ini di kartu merah, tapi golnya kok tidak dinyatakan batal. Jadi itu yang kemudian membuat semua calon, saya kira bukan hanya Mas Ganjar, ketika kemarin berpidato di KPU, baik nomor 1, 2 maupun 3, semua menyampaikan komitmennya. Karena kan bahkan Caimin misalnya di pasangan nomor 1 menyampaikan kalau memang ada kecurangan, mari kita viralkan. Kalau memang perlu pengawalan, mari lakukan pengawalan dan seterusnya ya. Jadi baik. Apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar soal tenang, kemudian soal bahwa pemilu sedang tidak baik, demokrasi sedang tidak baik-baik saja, itu kan merupakan potret nyata. Karena bagi Ganjar Mahfud hari ini misalnya kami mendapat laporan bagaimana di Kota Batam juga kita diturunkan. Ketika kemudian ada pasangan lain yang tidak diturunkan, kita serukan melalui tim kita di lapangan, loh harus adil dong, kalau mau menurunkan semua. Sebelumnya baik. Mas Romi, tapi apakah artinya pidato Capres Ganjar tadi malam memang khusus ditujukan untuk kubu Prabowo Gibran? Oh, sama sekali tidak. Itu kan merupakan seruan secara nasional, karena kan di situ semuanya hadir. Semua pasangan hadir, semua ketua umum hadir, rakyat Indonesia melihatnya secara langsung melalui saluran virtual di televisi atau di YouTube, dan semua adalah keterbukaan yang disampaikan seorang calon pemimpin nasional ke depan, siapapun yang nanti akan terpilih. Tetapi bahwa konten atau isi seruannya itu adalah bahagian dari keprihatinan yang juga ditunjukkan dengan baju hitam yang dipilih oleh Mas Ganjar dalam beberapa kesempatan, bukan hanya tadi malam, itu kan menunjukkan memang ada mendung dalam demokrasi kita yang juga diserukan oleh Bu Mega, oleh Pak Surya Paloh, begitu ya, dalam beberapa pidatonya terakhir ini, bahwa memang kita harus semua sama-sama kawal. Yang paling prinsip dari sini semuanya adalah keteladanan. Karenanya saya serukan gerakan anti kemunafikan. Jangan sampai pemimpin itu apa yang disampaikan di depan berbeda dengan apa yang dilakukan di belakang. Karena salah satu ciri orang munafik itu kan kalau berkata bohong, kalau berjanji ingkar. Jangan sampai ketika di depan panggung kemudian mengatakan jujur, berintegritas, kemudian aparat netral, tetapi di belakang yang terjadi pencopotan baliho, kemudian intimidasi dan seterusnya. Ini yang harus kita antisipasi bersama-sama ke depan. Oke, baik Bang Herman, tanggapannya? Ya, justru saya aneh kalau kemudian ada pembicaraan seperti ini yang disampaikan selama 10 tahun oleh teman-teman yang selama ini ada dalam pemerintahan gitu.
Saya gitu ya, Demokrat itu kan ada di luar pemerintahan selama 9 tahun, hampir 10 tahun. Dan kami merasakan betul bahwa sesungguhnya ya teman-teman yang ada di pemerintahan ya merasakan betul bagaimana perjalanannya sebuah pemerintahan ini. Kok di ujung-ujung kemudian seolah-olah semua menjadi pahlawan demokrasi. Semua menjadi anti kecurangan. Semuanya menjadi anti terhadap intimidasi. Saya sendiri di TKN, saya kebetulan juga bagian dari TKN, tidak pernah melihat ada sesuatu yang dibicarakan untuk itu. Justru saya melihat Pak Ganjar sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Gitu. Kemudian Pak Muhaimin juga berbicara kepada dirinya sendiri. Karena saya sendiri tidak merasakan. Pak Prabowo bahkan sudah 3 kali berada melawan sebuah kekuasaan di pemerintahan. Jadi sangat aneh bagi saya kalau kemudian hari ini gitu semua berbicara yang notabene-nya masih bagian dari pemerintahan berbicara mengenai ketakutan-ketakutan, mengenai demokrasi, mengenai kecurangan dan bukti fakta saya kira di lapangan lain. Saya mencatat Jadi menurut paling Anda, tidak ini Bang ada Herman, 8 artinya narasi yang selama ini beredar adalah insinuasi seperti itu? Ya saya kira demikian ya, karena saya mencatat ada 8 persoalan yang saat ini saya catat betul. Pertama, bagaimana pernyataan Bupati Majalengka misalkan, yang mendukung salah satu calon tertentu yang merasa gelisah sendiri begitu, ya. Kemudian juga bagaimana pejabat Bupati Sorong yang tertangkap KPK yang tentu juga beredar kemana-mana gitu statementnya. Kemudian fakta integritasnya. Bagaimana juga pejabat bupati di Bangka Belitung kemudian harus diberhentikan karena dia menolak terhadap untuk mengusung atau untuk bisa memenangkan calon tertentu. Kemudian bagaimana Bupati Boyolali gitu ya. Kemudian bagaimana kepala BP2MI yang juga kemudian menggiring terhadap calon tertentu. Bagaimana juga Bupati Muna. Terus kemudian bagaimana dengan cara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempromosikan calon tertentu. Artinya bahwa ini indikasi-indikasi siapa yang akan melakukan kecurangan. Justru ini menjadi pertanyaan saya. Baik, gitu. nah Bang Herman Dan langsung kita inilah ke yang Mas menurut Romi. saya fakta dan realitas yang mari kita tangkap gitu. Jangan kemudian baik. Mas Romi, ini nampaknya ada di ujung-ujung serangan seperti balik ini soal berbicara kecurangan, tentang Mas Romi. kejujuran. Ya, kalau saya sebenarnya paling sederhana kan masyarakat bisa melihat mana yang beredar di masyarakat, bahwa memang ada pencabutan baliho atau tidak, kemudian mana yang kemudian dilakukan upaya playing victim begitu. Karena kita tahu persis bahwa yang bisa melakukan ini kan bukan hanya tim kampanye resmi, bukan hanya tim pemenangan atau tim kampanye dari sebuah partai, dari sebuah seorang calon presiden dan wakil presiden. Tetapi yang kita khawatirkan bukan tim kampanyenya, tim yang tidak kampanye ini yang kita khawatirkan, karena mereka lah yang memiliki akses terhadap kekuasaan, dan kita tahu persis kekuasaan di Indonesia itu terfragmentasi. Tidak kemudian ketika misalnya P3 ada di dalam pemerintahan, kemudian kita memiliki kekuasaan terhadap seluruh cabang pemerintahan, kan tidak. Ketika PDI Perjuangan misalnya memiliki sebahagian dari kekuasaan ini juga kemudian memiliki akses terhadap seluruh kekuasaan itu, kan juga tidak. Bahkan kemudian hari ini kan kita juga lihat bagaimana seorang presiden Pak Joko Widodo hari ini berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan partai yang mengusung dan melahirkannya. Itu kan juga sudah disampaikan secara terbuka oleh seluruh komponen di partai yang membesarkan dan melahirkannya. Sehingga memang ini persoalan yang lebih dalam, lebih luas dibanding hanya sekedar tim kampanye di mana Pak Herman ada di situ. Yang kita serukan adalah seluruh aparat ini betul-betul bekerja secara netral dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada lagi pencabutan baliho, tidak ada lagi pemindahan, dan ini kan diakui secara jelas oleh Gubernur Bali. Kita ke Bang Rey. Baru 2 hari dia diberikan pengarahan. Oke, baik. Bang Rey, tapi apabila kita melihat bagaimana kemudian argumentasi dari Mas Romi dan juga Bang Herman, ini nampaknya masing-masing pihak merasa ada klaim dicurangi seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, artinya kesimpulannya memang kemungkinan ada kecurangan.
Demokrat merasa dicurangi, ya, kemudian pihak Ganjar merasa dicurangi, artinya ada potensi curang. Bisa dari mana-mana sumbernya kan, bisa dari A, bisa dari B dan seterusnya gitu. Maka mungkin karena itulah ya pidato-pidato seperti yang dilakukan oleh Ganjar tadi malam itu jadi relevan untuk memang mengingatkan semuanya, bukan hanya kepada satu atau dua pasangan bahwa untuk tidak curang, untuk tidak berlaku tidak adil, ya macam-macam dan seterusnya itu gitu. Dan di atas itu semua sih menurut saya Ganjar ini kelihatan mulai mempersepsikan dirinya sebagai oposisi terhadap presiden, khususnya berkaitan dengan 3 hal ya. Pertama adalah penegakan hak asasi manusia, kedua adalah soal etika dan adab demokrasi itu, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Saya kira pidato yang disampaikan oleh Ganjar tadi malam itu kalau dibaca dalam konteks yang lebih substansialitas gitu, Ganjar sedang berbicara 3 hal itu. Dan saya kira Ganjar sudah bersama dengan pidato itu dia mau mencitrakan dirinya sebagai bagian dari oposisi terhadap presiden khususnya di 3 sektor ini. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan macam-macam, saya kira Ganjar dengan Pak Jokowi kan nggak mungkin dilepaskan kan, karena semua pembangunan yang dilakukan di era Pak Jokowi itu adalah bagian dari pesertaan PDI Perjuangan, bahkan yang nggak ikut kan Demokrat sebetulnya kan gitu ya. Nah oleh karena itu semua pencapaian dilaksanakan di era Pak Jokowi ini nggak bisa dilepaskan dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai paling kuat untuk menjaga presiden melaksanakan seluruh pembangunan sebagaimana tertera di dalam visi misi Pak Jokowi yang sebelumnya gitu. Jadi boleh disebut. Baik Bang Rey, tapi dari perspektif Anda, di balik drama saling sindir pada saat tadi malam seusai pengundian nomor urut di KPU RI, dari perspektif Anda, siapa kemudian yang unggul dengan narasi yang dibangun lewat pidatonya masing-masing, ataupun pidato dari Ganjar ataupun Prabowo? Ganjar dengan Muhaimin itu kan punya kesamaan lah ya soal kekhawatiran adanya ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu. Nah cuman menurut saya Anies dan Muhaimin itu lebih cair bahasanya, lebih banyak dibuat dengan bahasa-bahasa yang jauh lebih umum gitu. Sementara Ganjar, saya kira saya catat itu ada sekitar 4 poin menurut saya yang menonjol yang disebutkan oleh Ganjar ya terkait dengan pidato tadi malam itu dengan bahasa yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Caimin gitu ya ataupun Anies dan Muhaimin. Itu yang saya sebutkan tadi. Nah pidato tadi malam itu sekaligus untuk memperkenalkan wajah baru Ganjar, kira-kira begitulah. Apa wajah baru Ganjar itu? Wajah baru Ganjar itu adalah memperkuat demokrasi, adab dan etik demokrasi. Yang kedua adalah memperkuat penegakan hukum, dan yang ketiga adalah memperkuat hak asasi manusia. Itu pidato yang mungkin bisa kita sarikan sebagai substansi dari pidatonya Ganjar itu gitu. Sementara Caimin lebih banyak berhubungan dengan soal kehendak beliau agar kejujuran menjadi asas dari pelaksanaan pemilu, transparansi menjadi asas pelaksanaan pemilu, dan tentu satu lagi, dan tetap harus dalam suasana yang berkeluarga. Pidato berkeluarga ini saya kira kurang lebih sama dengan Pak Prabowo ya, yang juga banyak mengintrodusur bahwa pemilu ini harus lebih bersahabat, berkeluarga macam-macam gitu. Oke, baik Mas Romi, apakah kemudian memang narasi yang dibangun dalam pidato tadi malam ini kemudian sudah dipikirkan ataupun merupakan bagian dari strategi untuk mendapat simpati dari pemilih, Mas Romi? Ya, kalau simpati dari pemilih kan kita serahkan kepada mereka yang menyaksikan langsung secara live maupun kita bisa unduh setiap saat kapanpun hari ini ya. Tetapi yang pasti bahwa yang disampaikan semalam itu adalah ungkapan dari hati yang disampaikan oleh Mas Ganjar secara terbuka kepada rakyat Indonesia di depan penyelenggara, bahwa ini sebuah komitmen bersama yang harus kita sepakati dan kita laksanakan. Bukan hanya sekedar sepakat di dalam tanda tangan ataupun di dalam pernyataan, tetapi harus kita laksanakan. Karenanya ketika ada
bahasa demokrasi sedang tidak baik-baik saja, ataupun kemudian bahasa yang disampaikan beliau untuk mengawal pemilu ini supaya tidak ada kecurangan berjalan sebagaimana sudah diawali di pintu pencalonannya dengan putusan MK dan dibuktikan dengan putusan MK. Ini saya kira adalah seruan yang wajar dari seorang Ganjar Pranowo dan Mahfud yang kalau tadi dikatakan bagian dari pemerintahan, seperti yang saya katakan, karena hampir semua partai politik kecuali Demokrat dan PKS yang ada di luar pemerintahan ini juga sekarang yang merupakan bagian dari 3 pasangan, ya saya katakan kekuasaan itu terfragmentasi dan karenanya tidak semua bagian dari kekuasaan itu memiliki akses satu sama lainnya. Sehingga ini adalah seruan moral dan berangkat dari hati nurani yang bersih dan jujur begitu. Oke, ke Bang Herman. Bang Herman, tadi Mas Romi mengatakan ini ungkapan dari hati. Apakah tapi ungkapan dari hati ini merasa bagi kubu Prabowo Gibran merasa disudutkan tidak dengan ungkapan dari hati ataupun narasi yang dibangun ini? Ya, ada kata-kata bijak yang menurut saya bisa menjadi rujukan gitu ya. Bahwa ketika satu telunjuk menunjuk orang lain, menuduh orang lain, bahwa sesungguhnya 3 jari jemarinya sedang menunjuk dirinya sendiri. Saya kira sudah jelas lah Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa setuju bahwa pemilu ini harus dilaksanakan secara jujur, adil, kemudian langsung, umum, bebas, rahasia. Tentu ini adalah prinsip-prinsip dalam kepemiluan. Dan kita kan berbicara berkumpul bersama juga di lingkungan penyelenggara pemilu. Dan kami juga memiliki pengalaman panjang di dalam pemilu ya. Satu hal yang ingin kita wujudkan ya yang pemilu damai, jurdil, luber, dan tentu juga pemilu yang ini menjadi pesta demokrasinya rakyat. Jadi kalau kemudian memantik dengan menuduh-nuduh, menunjuk-nunjuk, saya kira ya mari kita introspeksi saja gitu. Tapi dan bahkan Anda demokrasi kalau melihat saat ini sedang baik-baik saja atau tidak dari kubu Prabowo Gibran, Bang Herman? Untuk berbohong aja tidak bisa kok, apalagi untuk berbuat tidak baik gitu ya. Ini yang menurut saya menjadi modal dasar kepribadian. Ayo kalau memang konteksnya akan melakukan adu gagasan, visi, misi ke depan, bagaimana program mewujudkan Indonesia maju ke depan, Indonesia yang setara dengan negara-negara lain, ya tentu mari kita wujudkan secara bersama-sama. Negara kita bersama. Gitu. Tinggal bagaimana kontestasi memilih pimpinan yang tepat, yang dalam perspektif rakyat ini mampu untuk membawa Indonesia lebih maju ke depan. Kan begitu. Mas Romi. Jadi menurut saya jangan dipantik-pantik dengan saling tuduh dan kemudian mohon juga Mas Romi ya catatan hasil MK itu tidak ada satu kata pun menyebutkan bahwa terjadi kecurangan, itu tidak ada. Semuanya ada dalam koridor etik. 9 hakim juga terkena oleh etika. Itu tidak ada satu kata pun menyebutkan curang, itu tidak ada. Jadi jangan juga kemudian membelokkan fakta. Fakta kan ada di dalam hasil rumusan dari MK. Ya, saya begini Mas Herman ya, kalau kita mengatakan pelanggaran etika berat itu bukan kecurangan, saya tidak tahu lagi. Karena itu kan hanya bahasa lain saja. Tentu bahasa kecurangan tidak akan digunakan oleh seorang hakim apalagi ketua majelis etik. Ya kan, tapi yang seperti yang digambarkan sudah sederhana ketika sepak bola itu keputusannya mana yang disebut dengan aturan dan di kartu merah, tapi kok ini hasilnya sudah berlaku, gitu loh. Jadi sudah dilakukan, ya mari kita terima proses hukum ini dengan baik. Bang Herman dan juga Mas Romi. Oke, kita ke Bang Rey. Bang Rey, kita berharap tentunya pemilu adalah mengenai adu gagasan, adu program yang terbaik untuk negeri ini. Menurut Anda apakah itu masih bisa tercapai atau nantinya kemudian narasinya hanya akan bergulir dan berkutat seperti ini saja, Bang Rey? Ya sebetulnya ini nggak bisa dipisahkan satu sama yang lain, akan selalu kaitannya dengan situasi yang sedang berkembang saat ini kan. Misalnya ketika Ganjar menyebut soal anti KKN dalam pidatonya tadi malam itu kan dia merujuk persoalan yang sedang terjadi saat ini dan akan selalu begitu. Maka sebetulnya menurut saya bukan diselesaikan dengan mari bicara yang lebih damai, enggak gitu. Jadi sebetulnya ya pertengkaran itulah di ide lah pertengkaran itu dimulai, bukan di fisik gitu loh, bukan di jalanan gitu. Nah oleh karena itu ya beradu gagasan saja. Kalau saya kira Ganjar tadi malam itu udah mulai memancing kan, bagaimana yang mengatakan bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja.
Yang kedua adalah ada persoalan KKNisme yang makin menguat gitu ya. Yang ketiga penegakan hukum dan seterusnya seterusnya. Nah itu aja sekarang jual beli gagasan aja di wilayah itu. Dan Oke. sekaligus tadi malam saya mengatakan dengan itu kayaknya Ganjar mulai mencitrakan dirinya sebagai tokoh baru yang akan konsen pada setidaknya 3 isu itu. Isu anti KKN, isu demokrasi yang lebih beradab, yang lebih santun gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal penegakan hak asasi manusia gitu. Yang boleh jadi nggak terlalu kuat aksentuasinya di Anies dan Caimin gitu. Baik, Dan Bang tentu Rey. saja di Pak Prabowo dan sebagainya setidaknya tadi malam itu dalam pidato. Oke, baik. Kita harapkan memang pelaksanaan Pilpres nanti digelar dalam suasana yang bahagia, mengedepankan integritas dan juga kejujuran, serta ramai dengan adu gagasan dan juga adu program yang terbaik untuk negeri ini ya. Baik, terima kasih Bang Rey, Bang Herman, dan juga Mas Romi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.